seperti itu ya. Jadi istilahnya itu jalan damai, damai Indonesiaku. Seperti itu. Tapi tampaknya sambil menangis itu ada dua kemungkinan ya. Sebenarnya beliau itu lebih pengalaman di media sosial. Karena kalau kasus-kasus seperti ini bukan menenggelamkan beliau sebenarnya. Justru mengangkat derajat beliau itu. Karena semua orang ingin mencari, ingin mengundang. Maka salah satu kesalahan kita di media sosial adalah ketika kita membuli seseorang, terutama apalagi membuli beliau ya, itu justru membuat dia tambah berkibar. Orang yang penasaran kemudian mencari di YouTube, itu yang terjadi. Maka memang harus hati-hati soal ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, beliau ini lulusan Universitas Al Madinah. Dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih, Ustaz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kira-kira masyarakat kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf kalau salah. Lawang dia itu cum laude dari sarjana sampai doktoral, pasti perlu sertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustaz-ustaz kita, para penceramah yang, mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah dengan joget-joget ustaz apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Ali Kuncir sebut namanya itu. Ali Kuncir kalau nggak salah ya. Ada di YouTube itu. Jadi nggak sebutin namanya siapa yang kalau mau ceramah joget-joget dulu. Ada di YouTube itu. Ali Kuncir belakangnya itu gondrong banget itu. Itu ustaz, pendakwah. Oh, pesantren itu kan. Tapi nggak terverifikasi kan, tidak. Saya belum tahu, makanya maksud saya itu perorangan aja. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu berpengaruh. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustaz Basyalama, panggil pula para pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu. Apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kalau belum dipanggil supaya paham. Misalkan Ustadz Andirja tanya apakah sudah ikut sertifikasi ulama dai atau belum. Tapi masyarakat yang menjadi fans beliau tentu akan mohon maaf ya, mungkin kaget juga, beliau itu sudah mengajar di Madinah, mengajar di Makkah, masa di sini disuruh ikutin sertifikasi dai. Itu yang perlu dijelaskan karena apakah itu di standar kebenaran atau hanya formalitas gitu. Hanya formalitas tapi yang diperlukan gitu.